Minggu ini kita masuk di dalam pertanyaan yang ke-14 dari Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan bagian yang putih, saudara membaca bagian yang kuning. Apakah Allah menciptakan kita tidak dapat memenuhi hukumnya? Tidak, tetapi akibat ketidaktaatan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, seluruh ciptaan jatuh ke dalam dosa. Kita semua terlahir dalam dosa dan kesalahan, rusak secara mendasar dan tidak dapat memenuhi hukum Allah. Sebagai landasan firman Tuhan, kita membaca Roma pasal 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, maka Allah menciptakan mereka itu serupa dengan gambarnya. Artinya, mereka adalah mencerminkan kebaikan Allah. Adam dan Hawa juga memiliki relasi yang sempurna dengan Allah. Mereka dapat mengasihi dan mentaati Allah secara sempurna. Tetapi kemudian iblis menipu mereka dengan kebohongan yang mengatakan bahwa Allah itu tidak baik, Allah itu tidak dapat dipercaya, bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya ada di luar Allah dan perintahnya. Dan kemudian Adam percaya kepada kebohongan itu. Dan sejak itu maka dosa masuk ke dunia seperti virus, sehingga seluruh manusia terinfeksi oleh dosa, sehingga manusia mengalami kerusakan secara total dan tidak mampu lagi untuk mencari Allah, mengasihi dan mentaatinya. Sebab itu saudara, kalau kita melihat anak-anak kita sejak lahir, sejak bayi, tanpa kita mengajari, maka mereka itu sudah memiliki sifat yang egois, mementingkan diri sendiri dan memberontak. Karena dalam diri mereka itu sudah ada sifat-sifat dosa. Saudara-saudara, ketika Adam pertama itu berdosa, mewakili kita yang menjadi budak dosa, sehingga kita tidak punya kerinduan untuk mencari Allah dan mengasihinya. Tetapi puji Tuhan, ketika Kristus datang, yaitu Adam yang kedua. Ketika Adam yang pertama itu gagal, maka Kristus Adam yang kedua itu berhasil. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki satu minggu yang disebut dengan Palm Sunday atau Minggu Palma, di mana di sini kita diingatkan akan perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, di mana Yerusalem itu melambangkan satu tempat di mana rencana penebusan Tuhan itu digenapi. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia menunggang seekor keledai, di mana itu adalah melambangkan Allah kita yang begitu mulia, mau merendahkan diri, turun ke dunia, bahkan mau taat sampai mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Saudara, ketika Adam pertama membawa kematian melalui ketidaktaatan dan pementingan diri sendiri, tetapi puji Tuhan, Adam yang kedua yaitu Kristus membawa kehidupan melalui ketaatan dan pengorbanannya di kayu salib. Amin saudara. Saat ini mari kita masuk di dalam doa pertobatan. Dan saya memberikan kesempatan sejenak buat saudara-saudara untuk mengambil waktu datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kegagalan kita, dan minta Tuhan menjamah, anugerahnya menjamah kita dan memampukan kita supaya kita dapat mengasihi dan mentaati perintahnya. Tuhan,
saat ini kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami ini adalah orang yang berdosa, orang yang lemah, orang yang gagal. Kami tidak akan mampu mengasihi dan mentaati perintah-Mu. Tetapi kami bersyukur Tuhan, oleh karena karya anugerah-Mu, di mana Engkau sudah datang ke dunia, rela mati di kayu salib demi penebusan dosa-dosa kami. Hanya oleh karena Engkau sudah mengasihi kami dan oleh karena ketaatan-Mu, sehingga kami mampu mengasihi dan mentaati firman-Mu karena kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.